Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama When the Weather is Fine. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini menceritakan tentang Mok Hye-won, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai guru musik di Seoul. Ia memiliki karakter yang sangat baik. Hye-won sudah mainkan cello semenjak masa kecil dan akhirnya menjadi guru di Seoul setelah lulus SMA. Tapi karena pekerjaannya sebagai guru banyak sekali tekanan, hatinya pun terluka secara emosional oleh orang lain. Hye-won tak percaya dengan orang lain dan menutup hatinya untuk orang yang ada di dekatnya. Setelah tinggal di Seoul selama beberapa tahun, ia merasa bosan dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman neneknya. Desa Bokhyun, tempat tinggal Hye-won saat masih SMA sebelum berubah membuat dirinya menjadi tertutup. Hye-won pun kembali bertemu dengan Im Eum-sup, yaitu teman SMA-nya yang menjalankan toko buku bernama Good Night. Kehidupan Eum-sup di desa tak seperti orang-orang yang ada di kota. Kehidupannya sangat sederhana. Ia bangun tidur lalu meminum kopi dengan cara seperti kedai kopi di luar sana, lalu membaca buku dan menulis blognya. Kehidupannya berubah saat Hye-won datang kembali ke desa dan tinggal di hostel milik neneknya. Hye-won pun mengalami kehidupan yang berbeda saat ada di desa, bertemu dengan banyak orang yang spesial, bahkan berkumpul di toko buku Good Night dengan para pencinta buku. Jadi bagaimanakah kehidupan Hye-won dan Eun-sup di desa Bokhyun dan apa saja misteri-misteri yang terbongkar di desa tersebut? Komentar gue sama drama ini dramanya tuh jauh banget sama yang biasanya Park Min Yoon ambil ya, yaitu romance komedi. Jadi pasti ada lucu-lucunya atau ada dodol-dodolnya gitu aktingnya. Tapi di sini drama tuh slow banget, nggak banyak omong di awal episode, tapi cuma dari lirikan mata atau tatapan mata, gerak-gerik tuh kita bisa lihat gimana sikap atau sifat dari seseorang di drama ini. Yang menarik lagi di drama ini, kalian tuh akan dibawa ke setting drama yang nggak biasa. Biasanya kan kita nonton di Seoul dengan gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Tapi di sini tuh benar-benar kalian akan diliatin gimana suasana desa saat musim dingin yang pastinya lebih dingin dibandingkan ada di Seoul. Terus mereka juga penduduknya dikit, jadi kalau punya tetangga tuh agak sedikit jauh dibandingkan di Seoul gitu. Jadi benar-benar kerasa banget di sini desanya. Dan kalian akan diliatin bagaimana kebahagiaan orang di desa dibandingkan di Seoul ya. Jadi keluarga Eun-sup itu sebenarnya tuh cukup ya nggak kaya-kaya banget sih, cuma ya lumayan lah. Bahkan dia punya ladang gitu, tapi pas lagi musim dingin tuh jadi tempat buat ski es gitu. Nah dia buka tuh tempat penyewaan lahan ski es gitu. Jadi bener-bener di sana kebahagiaannya yang dilihat Hye-won tuh berbeda sama yang ada di Seoul. Dengan nonton drama ini kalian akan juga diceritain tentang buku-buku yang ada di Seoul. Jadi mereka tuh kayak punya perkumpulan klub buku yang ketemunya tuh tiap minggu. Jadi itu benar-benar tuh mereka kekerabatan itu deket banget, dan mereka akan ngebahas buku-buku yang ada di Seoul di toko bukunya si Eun-sup ini, namanya toko buku Good Night. Dan anggotanya ini bukan cuma yang seumurannya Hye-won sama Eun-sup, tapi ada juga anak kecil Song-hoon yang tinggal sama kakeknya. Terus ada juga Bibi sama Tuan B. Jadi itu mereka juga yang seumuran bibinya si Hye-won juga ikut gabung.
Ada juga remaja, adiknya Ensup juga di situ ngumpul juga. Jadi bener-bener ini beda generasi, tapi karena suka sama buku mereka berkumpul di situ. Buat yang suka sama drama romance komedi genrenya, tapi menurut gue mungkin gak akan suka sama drama ini di awal. Tapi kalau yang suka banget dan pengen tahu tentang buku-buku yang ada di Korea, di sini tuh akan dikasih tahu kayak alkisah gitu deh. Jadi di sini ada klub buku yang ngebahas itu dan ini dalam banget sih menurut gue. Gue tuh sebenarnya penasaran banget sama kehidupannya Ensup sama Hewon gitu. Nanti mereka tuh akan tetap tinggal di desa atau si Hewon akan pisah sama Ensup. Terus ditambah lagi kan Hewon itu punya peninggalan hostel dari neneknya. Nah itu gue berharap sih tempat tinggalnya tuh jadi buka lagi tuh tempat penginapan hostelnya. Karena selama ini tinggal sama bibinya tuh tutup. Nah Hewon datang tuh kayak pengen ngebuka lagi hostelnya biar banyak orang yang datang ke desanya ini. Di sini dilihatin juga ya, bener-bener kehidupan di desa sama di Seoul tuh beda banget. Jadi di desa tuh pasti orang saling tolong menolong, saling membantu, saling tahu satu sama lain. Sebenarnya ada positif ada negatifnya. Kalau orang Seoul kan kalau misalnya orang punya masalah, kita nggak mungkin tahu juga kalau mereka nggak cerita. Tapi kalau di desa tuh kayak satu orang yang tahu, semua orang akan bisa tahu gitu. Jadi bener-bener ya ada positif ada negatifnya sih gitu. Untuk adegan kissnya ini lumayan bikin baper juga sih. Ternyata walaupun ditunggu di pertengahan episode belum ada, tapi di akhir episode tuh mulai deh berkembangkan hubungannya Ensup sama Hewon yang selama ini ternyata memendam perasaan nih dari SMA gitu. Dan ini tuh bener-bener GTBC banget deh menurut gue dramanya, karena kita tuh nggak akan bisa tahu flashback dari orang tersebut tuh seperti apa gitu. Dan ini benar-benar beda banget sama drama-drama yang ada di TV nasional gitu. Jadi ini tuh pasti di GTBC bikin drama tuh kayak wah gila, ini bener-bener nggak bikin gue nonton tuh sampai episode 12 tuh wah gila, ini ternyata Ensup begini, ternyata Hewon begini. Dan gak cuma Ensup sama Hewon tapi juga ada bibinya yang punya cerita juga di masa lalu. Dan itu bener-bener menurut gue wah ini yang nulis gokil banget menurut gue. Jadi ya guys, walaupun drama ini tuh drama banget, gak ada yang namanya komedinya, tapi kalian banyak banget pelajaran yang akan diambil dari drama ini. Gak hanya hubungan percintaan aja, tapi hubungan sosial antar manusia, antar keluarga juga bagaimana. Terus bagaimana juga yang gak boleh dari kekerasan rumah tangga tuh seperti apa. Dan ini tuh benar-benar dibahas semua sama penulisnya di sini. Jadi kalian mesti nonton. Buat yang suka sama Seo Kang Jun dan Park Min Young juga kalian mesti nonton karena chemistry mereka tuh dapet banget menurut gue di sini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama When the Weather is Fine. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa tombol love, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di drama selanjutnya. Kamsahamnida.